Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, mari sebelum kita belajar kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Allah menjaga iman dan Islam kita. Allah sehatkan kita semua. Allah sehatkan guru-guru kita. Allah sehatkan orang tua kita. Allah angkat ini musibah hingga kita bisa kembali lagi. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tetap semangat walau dalam keadaan apapun. Kita tetap semangat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, dan kita wajib mensyukurinya dengan cara melaksanakan ibadah, kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kita kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kita berdoa mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita masih berbicara tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris, dan pada kesempatan kali ini adalah pembahasan terakhir tentang ilmu mawaris atau faraid. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam Islam bahwa mempelajari ilmu faraid adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika sesudah ada orang yang mengetahui ilmu faraid, kita tidak berkewajiban untuk mempelajarinya. Akan tetapi jika dalam satu kampung atau dalam satu tempat tidak ada orang yang bisa ilmu faraid, maka kewajiban menjadi kewajiban fardu ain kepada kita untuk mengetahui ilmu faraid. Mempelajari ilmu faraid adalah hukumnya fardu kifayah, sedangkan menjalankannya, menerapkannya dalam urusan pembagian waris adalah fardu ain. Artinya kita dalam memberikan atau menggunakan atau memberikan hak ahli waris wajib dengan menggunakan ilmu faraid. Hukum ilmu faraid adalah mempelajarinya fardu kifayah. Hal ini didasari oleh hadis Nabi. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa inni imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tadharul fitanu hatta yakhtalifa isnani fil faridati la yajidani may yaqdi biha, rawahu Hakim. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran
lalu ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya saya adalah orang yang akan direnggut atau mati, sedangkan ilmu itu akan diangkat, dan fitnah akan menyeruak hingga dua orang bertengkar tentang pembagian harta warisan, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memutuskan perkara tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar berita atau melihat di kehidupan nyata banyak saudara yang tadinya baik, akur, akrab, guyup, karena pembagian harta warisan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka terjadilah permusuhan, bahkan naudzubillah min dzalik sampai terjadi pembunuhan. Ini jangan sampai terjadi dalam diri kita atau keluarga kita. Hendaknya kita mengerti tentang ilmu faraid, siapa yang berhak mendapatkan harta waris dan bagiannya berapa saja. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian ada beberapa sebab yang orang mendapatkan harta waris. Jadi nggak sembarang orang mendapatkan harta waris. Teman akrab, seakrab-akrabnya tidak bisa mendapatkan harta waris. Siapa saja? Yang pertama, hubungan keturunan atau nasab. Orang yang mendapatkan warisan, harta waris adalah orang yang punya keturunan, orang yang punya nasab dengan almarhum atau almarhumah. Hal ini didasarkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. An-Nisa ayat 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi ahli waris yang pertama atau orang yang berhak menerima harta waris adalah orang yang punya keturunan, orang yang satu keturunan atau nasab. Kemudian yang kedua, siapakah yang mendapatkan harta waris? Yang kedua adalah hubungan pernikahan atau musakharah antara suami dan istri, ya, itu. Kemudian hasil dari pernikahannya adalah punya anak, menghasilkan anak laki-laki atau perempuan, itulah orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris. Kemudian yang ketiga adalah hubungan seiman dan seagama atau seagama. Jadi kalau begitu, orang yang tidak seiman dengan kita atau tidak seiman dengan orang yang meninggal tidak boleh mendapatkan harta waris. Jadi kalau kita ulangi, ada 3 orang atau 3 golongan yang berhak mendapatkan harta waris. Yang pertama karena hubungan darah atau nasab, yang kedua karena hubungan pernikahan atau disebut dengan musyaharah, yang ketiga karena seagama atau seiman. Itulah orang-orang yang berhak menerima harta waris. Kemudian ada juga di bawah ini adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak berhak mendapatkan ahli waris, atau orang-orang atau kelompok yang tidak berhak mendapatkan harta waris. Siapakah itu? Di antara yang pertama, pembunuhan. Artinya ketika misalnya suatu contoh ada kasus seorang anak membunuh bapaknya atau ibunya, naudzubillah. Nah, ini anak ini ketika nanti bapak atau ibunya meninggal, dia tidak boleh mendapatkan harta warisan dari bapak atau ibunya karena dia sudah membunuh dari bapak atau ibunya.
didasarkan dari pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa di situ diterangkan seorang perempuan mewarisi dari dia suami dan hartanya, dan seorang suami mewarisi dari dia dan harta istrinya, selagi salah satu di antara mereka tidak membunuh pasangannya. Apabila salah satu dari mereka membunuh pasangannya dengan sengaja, ia tidak dapat mewarisi dia dan harta pasangannya sedikit pun. Namun apabila di antara mereka membunuh pasangannya dengan tidak sengaja, ia dapat mewarisi harta pasangannya tapi tidak mewarisi dianya. Jadi inilah orang yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang yang tidak berhak mendapatkan harta waris adalah orang yang membunuh. Kemudian yang kedua, murtad atau kafir, orang yang keluar dari agama atau sudah beda agama, sudah tidak seiman, walaupun satu keluarga, walaupun anak dengan orang tua, kalau sudah pindah agama, sudah murtad, tidak boleh atau tidak berhak mendapatkan harta warisan. Berdasarkan hadis Nabi an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima, muttafaqun alaih. Artinya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang muslim itu tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah dalil naqli bahwa orang yang murtad atau orang yang kafir tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang terakhir, yang ketiga adalah budak. Budak tidak bisa mendapatkan bagian daripada harta waris. Namun saat ini perbudakan sudah tidak ada. Itulah dihapus oleh Islam karena Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita berlanjut kepada tentang ahli waris. Ahli waris itu siapa saja sih? Dari pihak laki-laki siapa? Dari pihak perempuan itu siapa? Di sini dikatakan di dalam buku ini bahwa ahli waris itu dari laki-laki ada sekitar 15 orang. Kemudian kalau ahli waris perempuan ada sekitar 10 orang. Yang pertama dari ahli waris laki-laki itu anak laki-laki. Ini anak laki-laki sampai kapanpun dia wajib menerima harta waris. Tidak akan selamanya akan dapat, kecuali dia melakukan hal-hal yang tadi dilarang atau sebab-sebab dia terhalang mendapatkan harta waris seperti tadi membunuh segala macam atau peragama, dia nggak bisa. Yang kedua, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mendapatkan harta waris dari pihak laki-laki. Jadi yang pertama anak, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga ayah dari yang meninggal. Kemudian yang keempat kakek sampai ke atas garis ayah. Kemudian yang kelima saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang keenam saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh saudara laki-laki seibu. Kemudian yang kedelapan anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah. Jadi kalau bahasanya misalnya ponakan, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah. Kemudian paman kandung, disebut paman seayah, paman yang artinya orang tuanya sama dengan orang tua kita, ayahnya sama. Kemudian yang ke-12 anak paman kandung sampai ke bawah. Yang ke-13 anak paman seayah sampai ke bawah. Yang ke-14 suami. Ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan. Ini adalah ahli waris dari pihak laki-laki. Dan perlu diketahui yang selamanya akan menerima harta waris dari pihak laki-laki, pertama anak laki-laki, ayah, kakek, ini yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian dari pihak perempuan, ahli waris perempuan ada 10 orang. Yang pertama anak perempuan. Anak perempuan wajib mendapatkan harta waris. Beda dengan zaman jahiliyah Arab.
dahulu perempuan tidak bisa atau tidak berhak mendapatkan harta warisan karena golongan perempuan atau perempuan itu dihinakan, tidak dianggap sebagai manusia. Kemudian yang kedua, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki. Cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek sampai ke atas dari garis ibu. Yang kelima, nenek sampai ke atas dari garis ayah. Yang keenam, saudara perempuan kandung. Yang ketujuh, saudara perempuan saya. Yang kedelapan, saudara perempuan seibu. Kesembilan, istri. Yang terakhir adalah wanita yang memerdekakan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari keterangan tadi dapat disimpulkan kalau ahli waris itu ada yang terhalang, tetapi ada yang selamanya dapat. Siapa? Seperti apa? Ayah, suami, anak laki-laki dari pihak laki-laki. Ini selalu dapat, tidak terhalang. Jadi kalau yang banyak itu yang sampai terus ke bawah, kalau ada anak laki dia tidak mendapatkan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah ada kata-kata asobah. Asobah itu adalah artinya sisa dari harta waris. Nah, asobah itu bisa mendapatkan bagian banyak, bisa juga sedikit. Jadi kata-kata asobah itu artinya menurut bahasa adalah sisa. Kemudian kalau menurut ilmu faraid adalah ahli waris yang mendapatkan sisa daripada pembagian harta waris. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, terakhir bahwa kita mempelajari juga hikmah dari pembagian harta waris dalam Islam. Jadi kita wajib tahu ketika harta kita diberikan secara agama, secara adat, segala macam, mana yang penting? Yang paling utama adalah harta waris dibagikan menurut agama Islam. Apa hikmahnya? Yang pertama, memperoleh predikat takwa. Artinya dengan kita memberikan harta benda kita, membagi harta benda kita dengan ilmu faraid menurut Islam, berarti kita sudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, meninggalkan rezeki yang halal dan berkah untuk keturunan, karena dibagi secara benar, pembagiannya benar. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan. Kenapa menegakkan keadilan? Karena menghormati yang perempuan, yang laki-laki, semuanya dihormati dan dimuliakan. Kemudian yang keempat, memelihara keutuhan keluarga, dengan diharapkan dengan memberikan harta waris, membagikan harta waris sesuai dengan ilmu faraid, maka tidak ada terjadi kecemburuan, tidak ada terjadi permusuhan, perselisihan, hingga keluarga besar itu tetap rukun akur sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan syiar Islam, karena dengan memberikan atau membagi harta benda dengan secara ilmu Islam, ilmu faraid, maka syiar-syiar Islam kembali muncul dengan muncul segala macam. Anak-anakku yang berbahagia, itulah kesimpulan pelajaran kita tentang ilmu faraid. Artinya bahwa kita sebagai umat Islam mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, tetapi ketika tidak ada orang yang mengerti tentang ilmu faraid, maka menjadi fardu ain. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari ilmu faraid dan mempraktekannya. Kita bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih mahir, orang yang lebih bisa dalam rangka menerapkan ilmu faraid ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutuhkan sampai yaumil qiyamah,
tidak terjadi pertikaian dan permusuhan. Terima kasih. Sampai di sini dulu materi tentang ilmu faraid. Mudah-mudahan kita selalu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya baik dalam penyampaian dan perkataan saya yang kurang jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.